Maka oleh karena itu di mimbar ini hadirin, cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah dibiarkan anak-anak kita, keluarga kita berpoya-poya di tahun baru Masehi ini, sehingga dengan itu banyak sekali orang-orang yang terjerumus dalam berbagai maksiat, perzinaan, mabuk-mabukan, memperturutkan nafsu di tahun baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-wahidil ahad, al-latiful wadud, al-basiru alladhi yubsuru jarayanil ma'i fil hajlil jamud, wa la yakhfa alaihi dabibun namlati sawda ila sakhratis samai fil layali sud. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'ulani minal karim wal jud, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taswali qaila fi dikil hud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu rasuluh, nabiyyun tasarrafat bil aba wal judud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasul sayyidi sanadil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma nabata zar'un wa urqud wa sallim tasliman katsira amma ba'du.
Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga diri kita dari berbagai macam godaan-godaan setan yang menjerumuskan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah pernah membuat satu garis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala hadi, kemudian Rasulullah mengatakan garis ini hadhihi sabilillah. Garis satu lurus, garis yang lurus inilah garis sabilillah, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan yang lurus. Summa hatta khututan an yaminil khatti wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah menggaris garis-garis di samping kanan dan samping kirinya. Summa qala hadhihi subul. Kemudian garis-garis itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah beberapa jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitan, yang jalan-jalan itu setiap jalannya ada godaan-godaan setannya. Minha syaitan yad'u ilaih. Kemudian di antara setan-setan itu menggoda manusia-manusia yang melalui jalan-jalan yang tadi. Sumatala, lantas Rasulullah bersabda, wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih fatabayyana la. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini jalan adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutlah kalian semua kepada jalan kami, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kemudian kalian bisa bercerai-berai an sabilih, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa bayyana lana sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah dalam hal ini menjelaskan kepada kita kasratu turuq syaitan, yaitu terlalu banyaknya jalan-jalannya setan untuk menjerumuskan manusia, untuk menjauhkan manusia daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini akan segera memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijri, tahun baru Masehi, yang biasanya di dalam tahun-tahun baru Masehi ini sangat banyak godaan-godaan setan yang ada di dalamnya, sehingga orang-orang membuat orkes-orkes, membuat pesta-pesta dengan berbagai macam pesta-pesta, pergaulan laki-laki dan perempuan, ya, kemudian di hotel-hotel diboking oleh orang-orang yang justru ini adalah yang memboking orang-orang muslim yang melakukan berpoya-poya, bermusik-musik, bermacam-macam, ini kumpul-kumpul, ini adalah orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin, ini banyak sekali godaan-godaan syahwat yang justru menjerumuskan umat muslim, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman dahulu, zaman jahiliyah, Rasulullah pernah dilempar oleh kotoran-kotoran onta daripada orang-orang jahiliyah. Tapi sekarang ini justru di tahun-tahun baru seperti ini, tahun-tahun Masehi seperti ini, justru melempar kotoran-kotoran itu di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat sedih Rasulullah, yang membuat susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, di mimbar ini hadirin, cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah dibiarkan anak-anak kita, keluarga kita berpoya-poya di tahun baru Masehi ini, sehingga dengan itu banyak sekali orang-orang yang terjerumus dalam berbagai maksiat, perzinaan, mabuk-mabukan, memperturutkan nafsu di tahun baru ini.
Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan membuat sedih Rasulullah, jangan membuat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa anna iblis sa'al al-Imam Asy-Syafi'i. Di antara hadirin pernah Imam Syafi'i ditanya, iblis bisa berjumpa dengan Imam Syafi'i, "Ma qauluka?" Ini di antara godaan-godaan setan ini adalah menjerumuskan manusia ini. Bagaimana pendapatmu Imam Syafi'i fi man khalaqani kama ikhtara? Orang yaitu zat Allah yang telah menciptakan aku sebagaimana yang ia pilih dan kemudian mentakdirkan diriku, memperlakukan diriku sebagaimana yang dipilih, dan setelah itu ba'da dzalika insya'a, kemudian setelah itu kalau memang berkehendak sang pencipta itu yaitu Allah memasukkan diriku ke surga atau memasukkan aku ke dalam neraka. Ini adalah pertanyaan pertanyaannya iblis kepada Imam Syafi'i. Maka kemudian ini adalah pertanyaan jebakan daripada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, fa nadhara fi kalami sumakal a'dilu dzalika. Apakah katanya setan lagi, kalau seperti itu apakah Allah itu adilkah kepada diriku, katanya. Apakah Allah adilkah kepada diriku kalau kemudian Allah menciptakan diriku seperti ini yang dikehendaki, kemudian memperlakukan diriku seperti ini, kemudian aku dimasukkan surga kah atau di neraka kah? Apakah Allah dalam hal ini yang menciptakan diriku seperti ini adil? Maka fanadhara fi kalami. Maka Imam Syafi'i mengangan-angan, mencermati daripada kata-kata iblis ini. Sumakala ya hada, ya wahai iblis, jika memang penciptaanmu terciptanya kamu atas kehendak Allah, jika itu kehendak dirimu, maka itu memang tidak adil. Tetapi kalau memang itu kamu yang diciptakan oleh Allah atas kehendak Allah, maka kamu adalah Allah tidak boleh diprotes. Allah wa in kana khalqa lima yurid huwa fala yus'al, maka Allah sama sekali tidak untuk diprotes di dalam hal ini. Maka kemudian iblis apa yang tadinya kelihatan besar langsung kelihatan sangat kecil sekali. Maka dia mengatakan, "Wallahi ya Syafi'i, demi Tuhanmu ya Syafi'i, sesungguhnya aku telah mengeluarkan orang-orang ahli ibadah, ada 70 ribu orang-orang ahli ibadah, saya jebak dengan pertanyaan seperti ini, dan mereka terjebak dan dikeluarkan daripada Diwanul Ubudiyah, yaitu termasuk catatan orang-orang yang ahli ibadah. Wa'lam anna misalal qalbi misalu hisnin wasyaitan aduun." Ketahuilah hadirin bahwasanya hati itu adalah ibaratnya benteng. Wasyaitan aduun, dan setan itu adalah musuh. Yuridu ayat khulal hisn, yang sangat menghendaki untuk menguasai, memasuki dan menguasai benteng tersebut dan menguasainya. Fala yaqdiru ala hifdzil hisn, maka seseorang tidak akan bisa menjaga benteng itu minal adu illa bihirasati abwabin, kecuali dengan menjaga pintu-pintu benteng tersebut, wa madakhili, dan tempat-tempat masuknya ke benteng tersebut. Hadirin, dan tidak akan mampu menjaga pintu-pintu jika tidak tahu cara setan memasuki pintu-pintu benteng tersebut. Maka oleh karena itu hadirin, pentingnya kita mengetahui ilmunya untuk bagaimana menjaga benteng hati kita ini. Wa himayatul qalbi an waswasis syaitan wajibun. Maka oleh karena itu ilmu untuk menjaga hati daripada pintu-pintu setan yang masuk ke dalam hati kita itu hukumnya adalah wajib, wa huwa fardhu ainin ala kulli mukallaf, kepada setiap orang-orang yang mukallaf. Minha, di antara pintu-pintu setan hadirin, al-ghadab wasyahwat. Pintu-pintu setan itu adalah lewat marah dan lewat syahwat. Fa innal ghadab ghaulul qalbi. Sesungguhnya marah itu, emosional itu adalah bencananya akal. Wa idza dhafal aql hajama jundus syaitan. Ketika lemah pikirannya, ketika dia emosional, ketika dia temperamental, maka datanglah setan masuk kepada orang itu. Wa kullama ghadabal insan la'ibas syaitan. Kalau orang itu sudah marah, kalau dia sudah lagi marah, maka ibaratnya dirinya sedang dipermainkan oleh setan, sebagaimana anak kecil mempermainkan bola. Kama yal'abu sabiul qarrah. Anna abadul awliya qala, sesungguhnya sebagian ulama waliullah
pernah berketemu ila iblis, arini kaifa taghlibu ibnu Adam. Wahai iblis, bagaimana caranya kamu mengalahkan keturunan anak Adam? Maka jawabnya iblis, aku hancurkan keturunan anak Adam, aku goda dia, aku gelincirkan dia ketika dia sedang marah dan ketika dia sedang ketika memperturutkan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah hasad wal hirs. Yang kedua, cara masuknya iblis kepada diri manusia itu adalah iri hati dan tamak. Iri hati dan tamak. Wa mahma kana al-'abdu harisan 'ala kulli syai', ketika seseorang itu sangat tamak kepada setiap sesuatu, maka orang itu akan dibutakannya. Kalau dia terlalu cinta jabatan, maka dia dibutakan bagaimana caranya, yang penting dia dapat. Apakah dengan cara pakai fulus, pakai uang, atau dengan cara-cara berkhianat atau cara-cara menipu, ia butakan. Yang penting bagaimana dirinya mendapatkan jabatan tersebut. Halal haram tidak peduli, yang penting dirinya dapat jabatan itu. Kalau dirinya terlalu cinta kepada lawan jenis, maka dirinya bagaimana bisa mendapatkannya, tidak tahu halal maupun haramnya. Kalau dirinya terlalu mencintai dunia, dia pun tidak peduli dengan cara apa dirinya bisa mendapatkannya. Nah ini kalau sudah terlalu cinta kepada akan dibutakan oleh setan. Begitu juga yang berikutnya lagi adalah syahwat, apalagi dengan syahwat tadi. Ma'asyiral muslimin, diceritakan iblis pernah masuk di perahunya Nabiullah Nuh alaihissalam dan menyamar menjadi orang tua. Nabi Nuh bertanya, siapa kamu? Siapa kamu kok tiba-tiba ada di dalam perahuku? Karena orang-orang yang di perahunya Nabi Nuh semua dikenal oleh Nabi Nuh. Siapa kamu orang tua? Aku adalah penggoda hati-hati sahabat-sahabatmu. Fatakunu qulubuhum ma'i wa abdanahum ma'ak. Yang iblis itu punya tugas, kata dalam Al-Qur'an, yang dimana hati-hatinya mereka itu bersama kami, walaupun badan-badannya, tubuhnya bersama kamu. Mereka ada bersama kamu, tapi hatinya ada pada kami. Inilah tugasnya setan. Inilah tipu daya setan. Yang dimana kadang-kadang hadirin, kita ini bisa kumpul satu majelis, kita bisa kumpul satu masjid, kita kumpul satu masjid seperti ini, tapi belum tentu hati kita bisa bersatu. Inilah tugasnya iblis. Kita ini seolah-olah berbeda-beda. Kadang-kadang di beda-beda, sudah beda partai, beda suku, beda macam-macam. Seolah-olah kita ini Islamnya Islam sendiri-sendiri. Padahal kita sudah diikat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang dimanapun ketika dia bersyahadat seperti itu, maka kita ini adalah satu. Tapi hati kita ini, hadirin ma'asyiral muslimin, hati kita ini jarang yang bisa seperti itu. Inilah tugas setan menggoda kita. Kita boleh kumpul satu masjid, tapi hati kita tidak pernah kumpul di dalam satu ikatan yang benar-benar zahiran wa batinan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah tugasnya iblis. Maka kemudian dampak negatif setan ini, kemudian Nabi Nuh mengatakan, ukhruj minha ya aduwallah, keluar kamu wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la'in, maka kamu adalah terlaknat. Waqala iblis, inilah cara-caranya iblis, menggoda manusia. Di antara caranya yang sangat efektif dia adalah bagaimana banyak orang bisa berkumpul sama-sama muslim, sama-sama satu masjid, sama-sama takbirnya sama, sholatnya sama, kiblatnya sama, tapi hati-hatinya kita ini masih banyak yang bercerai-berai. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, al-khirsu wal hasad, yaitu rakus dan hasad. Fabil hasad la'antu, kata iblis, saya nasihati dua hal kepada kalian semuanya, yaitu jangan sampai punya penyakit rakus dan penyakit hasad. Dengan hasad saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis itu dilaknat oleh Allah karena hasad kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam, kamu beri hormat, saya tidak mau, karena saya lebih senior daripada Adam, saya tidak mau. Ini hasad sama Adam. Maka kemudian dilaknat beserta seluruh keturunannya masuk neraka. Dan kemudian amal hirsu, dan kemudian rakus
Nabi Adam digoda oleh iblis. Nabi Adam digoda iblis. Adam, makan kamu buah khuldi itu. Kamu di surga kan semua halal. Itu ngicipi saja, tidak usah makan. Digoda lewat istrinya Siti Hawa. Kemudian akhirnya ngicipi daripada buah khuldi itu. Ini adalah karena ragu. Sesungguhnya makan semuanya cukup. Makan segala fasilitas surga cukup. Cuma penasaran dengan satu buah khuldi itu. Buah khuldi itu. Maka akhirnya Nabi Adam diturunkan daripada surga. Maka ini penyakit, hadirin, penyakit yang harus kita jaga. Kadang-kadang kita ini sudah cukup, urusan ekonomi kita ini sudah cukup, tapi karena rakus maunya semuanya dikuasai. Tanah sudah cukup, tapi semuanya mau dikuasai. Segala macam harta kita sudah cukup. Kita ini paling umur berapa, tapi semuanya ingin dikuasai. Tapi karena hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Wa minha as-sabu, ya berikutnya lagi penyakit setan, lewat pintunya setan adalah kenyang. Minat ta'am, daripada makanan, wa in kana halalan, walaupun makanan itu halal, apalagi yang tidak halal. Sofyan, fa inna as-sabu yuqawwis syahwat, karena sesungguhnya kenyang itu menguatkan syahwatnya manusia. Jadi kalau seseorang sering kenyang itu memperkuat daripada syahwatnya manusia. Apalagi hadirin, umpamanya dia itu masih belum menikah, makannya terlalu luar biasa, setiap hari makan sate, setiap hari makan sate. Ini yang terjadi adalah menguatkan hawa nafsunya. Maka oleh karena itu cara riyadhahnya para ulama-ulama, kadang-kadang kalau ada di pondok pesantren, makan yang sedikit, makan tidak usah terlalu banyak-banyak. Supaya apa? Supaya potensi hawa nafsunya ini bisa cukup dikendalikan. Kalau makannya yang mewah-mewah, yang enak-enak terus, anak kita MTS kadang-kadang bisa hamil. Naudzubillah summa naudzu. Anak kita baru SMA, pergaulannya sudah tidak karu-karuan. Ini harus dijaga, hadirin. Makan tidak usah terlalu banyak. Ini adalah pintunya iblis. Pintunya iblis lewat makanan ini. Diriwayatkan, hadirin, Nabiullah Yahya alaihissalam melihat iblis. Iblis itu terlihat dia membawa berbagai macam kaitan-kaitan yang sangat banyak di tubuhnya. Maka kemudian, wahai iblis, apa yang kau bawa itu? Kenapa kau bawa kaitan-kaitan yang sangat banyak seperti itu? Katanya iblis, inilah pintu-pintu syahwat. Jika ada keturunan anak Adam terlalu kenyang, maka dia akan aku goda dengan berbagai kaitan-kaitan syahwatnya. Yaitu diantaranya, kalau orang sudah terlalu kenyang, maka dia pasti akan malas sholat. Dia akan malas untuk beribadah, malas untuk berzikir, karena maunya tidur, maunya memperturutkan nafsu, maunya tidur, maunya memperturutkan hawa nafsu. Maka setelah itu, maka Nabi Yahya mengatakan, wallahi alayya alla amla abatni minat ta'am. Demi Allah, tidak akan aku penuhi perutku ini dengan kekenyangan. Jadi makannya sangat sedikit, banyak puasa dan tidak pernah kenyang. Itulah Nabiullah Yahya alaihissalam. Yang berikutnya lagi, hadirin, pintu-pintunya iblis adalah suka terlalu bersolek, terus suka bermewah-mewah dengan pakaian, dengan rumahnya, dengan kendaraannya dan sebagainya. Jadi terlalu kalau orang sudah terlalu bersolek itu seolah-olah, hadirin, seolah-olah ini dirinya masih terlalu lama hidup di dunia. Mobilnya, rumahnya, padahal sebentar lagi rumah dan sebagainya akan ditinggalkan, akan meninggal dunia. Tapi orang itu terlalu suka bersolek, suka yang bermewah-mewah, bermegah-megahan dan lain sebagainya. Sederhana saja. Jadi yang enak itu adalah sederhana-sederhana saja. Ma'asyiral muslimin, yang berikutnya lagi, pintu-pintu setan itu adalah terlalu tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak cermat dan tidak teliti. Berikutnya lagi, pintunya iblis adalah al-bukhlu, medit, wa khauful faqri, takut fakir. Fa inna dzalika huwa alladhi yamna'u minal infaq wa tasadduq. Yang dengan bakhil itu dirinya takut untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, mengeluarkan dan maunya adalah bagaimana dia menyimpan uang. Padahal hakikatnya uang kita itu adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang harta kita yang diinfakkan itu adalah hakikat uang kita yang akan kita nikmati di alam barzah nanti, yang kita nikmati di akhirat nanti. Kalau uang yang tidak kita infakkan itu adalah untuk rebutan warisan daripada anak turun kita. Wa minha su'udzon bil muslimin. Penyakit yang berikutnya lagi adalah jelek sangka kepada sama muslim.
Wa yajibu al-ihtiras, maka oleh karena itu wajib kita menjaga sesama muslim, jangan sampai suka suudzon sesama muslim. Karena sedikit-sedikit kalau sudah apalagi punya faham yang salah, ya salah faham, itu sesama muslim yang lain suudzon, jelek sangka, itu neraka, itu bid'ah, itu sesat dan sebagainya dan sebagainya. Hati-hati masyarul muslimin. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus jaga. Inilah pintu-pintunya setan di dalam Al-Qur'an. Innasyaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka ambillah, jadikanlah setan itu adalah menjadi musuh kalian semuanya. Dengan cara musuhi setan adalah bagaimana meningkatkan kita taat kepada Allah, menjauhi godaan-godaan setan yang menggoda diri kita, khususnya untuk diri kita, keluarga kita, anak turun kita. Potensi-potensi godaan setan harus kita jaga, apalagi sebagaimana saya sampaikan adalah khususnya di tahun baru seperti ini, atau anak-anak liburan seperti ini, orang saling nanti bertemu laki dan perempuan dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus hati-hati ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu inna samal ilmi wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam mu'ajilin nuri wal zullam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh al-mab'us bi sarahil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amara wa antaha amma nahaa anhu wa hadar. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفحش ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة